Aduh, kasus lagi. Jadi, halo teman-teman, semuanya yang kita kenal, yang kita tahu kemarin ya ada kasus perihal penelantaran kucing di Pekanbaru. Mungkin dikatakan rescuer atau dia punya niat nolongin tapi akhirnya tidak mampu memberi makan. Akhirnya kucing-kucing itu mati dalam keadaan yang mengenaskan. Ini terjadi di Pekanbaru dan viral. Kemudian ditemukan kalau nggak salah ada 9 kucing mati dalam kondisi kering, membusuk. Itu sudah berhari-hari, mungkin ada 30 hari atau 1 bulan lebih, karena kondisinya sudah mengurai, sudah mengering. Jadi di sini saya mau berpesan, sedikit bercerita ya, mungkin buat teman-teman semuanya. Kita menolong tidak cukup dengan rasa kasihan. Kita menolong tidak cukup dengan rasa hanya untuk terlihat jago. Oh, saya banyak menolong kucing, akhirnya akan terlihat baik. No, itu salah sebenarnya. Kita harus balik lagi mengukur kemampuan kita, mengukur sampai mana kita mampu menolong, memberi makan mereka. Jadi jangan cuman kita menolong tapi akhirnya kita nggak mampu memberi mereka makan. Akhirnya mereka mati kelaparan, akhirnya mereka terlantar dan tidak terurus. Kejadian di Pekanbaru ini sangat-sangat luar biasa ya menurut saya ya. Kenapa tidak dilepas? Kenapa tidak dikasih ke teman-teman, atau mungkin malu atau gengsi? Karena mereka sudah terima donasi atau menerima bantuan ya. Saya juga nggak tahu alasan penelantaran ini. Yang jelas apapun alasannya itu tetap ini tidak dibenarkan. Ini salah, ini sangat apa ya? Kasihan sih, saya nggak tega kalau nggak dibilang kondisinya kayak gitu ya. Ini teman-teman bisa lihat, saya sendiri sampai nggak bisa ngomong karena ngelihatnya aja kadang nggak tega. Kucing yang mati itu, kebayang nggak sih mereka kelaparannya kayak gimana? Kucing yang mati itu kayak nahan mereka lapar kayak gimana gitu loh. Saya aja ngelihatnya aja nggak tega. Tapi kalau kita dalam artian kita sudah menolong, kita sudah merescue, kita sudah mengobati, memberi makan yang cukup, memberi makan yang baik, memberi tempat makan yang baik, tapi mati juga, itu tidak apa-apa. Kenapa? Mati dalam keadaan diurus itu tidak ada problem, dalam artian itu tidak termasuk penelantaran. Tapi dalam kasus ini, coba cek, coba lihat. Mereka ditemukan dalam kandang, mereka ditemukan dalam box, mereka ditemukan di pet Rio, keranjang Rio, kayak gitu. Ditemukan di dalam kamar, kondisi kering, kelaparan, tidak bisa mencari makan. Kenapa tidak dilepas? Dalam kondisi tertentu boleh melepas mereka, karena kucing itu dalam keadaan lapar, dia akan mencari makan. Oke, kenapa kalau dilepas kondisi sakit parah? Kan kamu bisa minta bantuan ke temen, minta informasi ke cat lovers lain gitu loh. Kalau tidak ada yang membantu, berarti di diri kamu, di diri dia, di diri pelaku ada yang salah. Sampai orang tidak mau membantu lagi, sampai orang tidak mau berkomunikasi lagi. Pasti ada yang salah. Coba koreksi dirinya, koreksi diri masing-masing lah. Di sini pun saya berbicara sendiri, untuk saya sendiri, untuk Rumah Singgah Klo. Kalaupun suatu saat Rumah Singgah Klo sudah tidak mampu memberi makan kucing-kucing di sini yang kita tolong, tidak mampu memberi tempat yang baik, saya pasti akan stop. Tapi selama rezeki itu masih diberikan kepercayaan dari teman-teman, dari donatur-donatur, dari mitra usaha kita, insya Allah Rumah Singgah Klo akan terus saya kembangkan. Insya Allah akan kita perbaiki dari segala kekurangan yang ada. Tapi saya berpesan buat teman-teman di sana, di luar sana, kalau mau menolong itu perbuatan yang baik. Tapi tolong diingat kembali, tolong dengan sangat ukur batas kemampuannya. Sampai mana saya bisa membantu, karena menolong itu tidak akan cukup dengan modal kasihan, tidak akan cukup dengan rasa kasihan. Semua harus dilakukan dengan logis. Mereka butuh makan, ini makhluk hidup loh. Mereka butuh makan, butuh tempat yang layak,
butuh tindakan medis ya. Jadi kalau memang tidak bisa menolong, tidak bisa merescue, stop. Dan satu lagi, cukup kita memberi makan, kucing-kucing di jalan. Insya Allah itu sudah termasuk perbuatan yang baik, termasuk perbuatan yang buat sedekah kita lah. Itu akan kembali ke kita lagi. Tapi saya masih miris dengan kejadian yang di sini. Bahkan untuk mengulang-ulang lihat videonya pun saya sebenarnya nggak tega. Tapi buat saya, apapun yang teman-teman kerjakan di luar sana, apapun teman-teman rescue yang kerjakan di luar sana, insya Allah kalau kita niatnya baik, kalau kita niatnya tulus, niatnya ikhlas, rezeki itu akan selalu ada. Tapi kalau kita niatnya sudah tidak baik, kalau kita niatnya saja sudah salah, niatnya hanya ingin menolong dengan tujuan tertentu, niatnya menolong hanya mencari donasi, niatnya menolong hanya mencari agar terlihat baik, saya yakin rezeki pun itu pasti akan sempit. Dalam artian sempit, tidak akan banyak orang akan mau membantu, dan tidak akan banyak orang juga akan mau terlibat secara langsung. Itu yang saya garis bawahi. Kenapa saya selalu berpesan kepada teman-teman, kita percuma untuk open donasi, mau itu kucing dalam keadaan parah apapun, tapi kalau niat kita tidak baik, niat kita buruk, pasti jalan itu akan dihambat juga, rezeki kita juga dihambat. Itu loh yang saya pesankan. Saya bukan orang baik yang berbicara seperti ini, saya bukan orang yang sempurna, tapi saya selalu mengingatkan kepada teman-teman, jangan sampai kita terlena. Niatnya baik menolong, niatnya baik membantu, tapi akhirnya apa? Menjerumuskan diri sendiri. Mungkin dari saya hanya itu. Saya berharap teman-teman di sana kejadian ini yang terakhir kalinya kucing ditemukan dalam kondisi dikurung, tidak diberi makan sampai dia mati. Apalagi ini yang melakukan adalah teman rescue, teman-teman yang mungkin orang-orang di Pekanbaru, Medan tahu orang-orang ini yang aktif di kalangan cat lovers. Jadi sekali lagi kita harus menolong dengan mengukur kemampuan kita, dengan akal pikiran kita. Jangan sampai keegoisan kita malah menelantarkan mereka. Mungkin sampai di situ aja ya pesan saya buat kita semuanya.